Halo Malakan, gue tahu franchise Endgame sudah menghasilkan banyak sekali penggemar kelas berat, ya kan? Dan yang mereka gemari itu karakternya banyak sekali, bukan cuma superhero-nya, tapi villain-nya. Dan dari apa yang gue riset dan gue baca, ternyata banyak sekali penikmat Marvel itu sangat-sangat mengagumi Thanos. Thanos dianggap villain terbaik sepanjang masa, villain paling oke, villain yang paling bisa dimengerti, villain yang dirasakan relate kepada masyarakat dan bahkan didukung. Banyak juga orang yang bahkan mendukung ide Thanos ini gitu, termasuk Coki Pardede. Boom. Tapi di sini gue akan ngasih bold statement yang jelas, ya kan? Gue akan berdiri di garis yang jelas dan gue akan menyatakan sesuatu yang jelas bahwa gue orang yang tidak setuju dengan Thanos dalam segi apapun. Oke, ya, gue disclaimer dulu, gue kasih batasan yang jelas dulu. Ya, gue hater Thanos, ya, tapi bukan karena personalitinya ya, bukan. Satu, pertama karena pemikirannya, dua, karena bagaimana dia diportret di MCU. Gue fansnya Thanos komik gue, karena Thanos komik itu gue ngerasa lebih kejam aja, lebih sadis aja, dan lebih jelas, lebih konkret gitu. Jadi motivasi Thanos di komik itu ngebantai semua orang itu ya karena untuk membuktikan sebuah cinta, ya. Cintanya kepada Death, dan itu kan villain banget ya, jahat banget, dan kita ngerasa wah emang nih orang harus dihabisi nih gitu. Karena nggak make sense demi membuktikan cintanya pada songgok tengkorak gitu ya kan. Kalau dia sangat-sangat ingin memberikan yang terbaik buat Death, ya dia nggak habisi alam semesta gitu. Dan lu jangan bayangin Death itu kayak gimana ya. Death itu ya kayak Shinigami gitu, tengkorak aja, versi klasik yang baru-baru inilah komiknya dibuat, digambarin dengan bagus gitu, sebelumnya enggak. Nah, karena alasan kayak gitu gue ngerasa ya emang ini baru villain gitu. Terus pas di MCU Thanos keluar, terus dijelaskan motivasinya, filosofinya, waduh, kok gue off sekali ya. Kenapa sih film-film superhero sekarang itu harus benar ngasih nilai moral, nilai ideological kepada villain? Yang terbaik terakhir gue lihat ya Darkseid sih, dan bahkan melebih-lebihin superhero-nya juga kadang, itu yang bikin gue gemes ya. Villain seharusnya supposed to be villain dan masih bakal tetap keren. Contohnya Darkseid di Justice League ya, kayak Bring the Armada, kadang cakep banget dan kerasa gitu kengeriannya. Ini kayak ngelihat Karl Marx gitu. Atau René Descartes gitu, tapi wujudnya ungu kayak getuk, terus tiba-tiba jadi pink. Nah, yang kedua, itu gue bicara sebagai penikmat Marvel nih. Yang kedua, gue bicara sebagai seorang yang belajar ekonomi sampai umur 33 tahun, yang sampai masternya juga tetap belajar ekonomi. Jelas apa yang disampaikan oleh Thanos itu menyesatkan dan sangat-sangat berbahaya. Jadi lu yang mengagumi Thanos dan berpikir ide Thanos menghapus setengah populasi itu adalah ide yang cemerlang, maka lu harus belajar ekonomi. Ya, itulah yang terjadi jika lu berfilosofi tanpa ilmu. Jadilah Thanos. Maka di topik kali ini gue akan membahas apa yang didengungkan, disuarakan, dan dijadikan landasan semua tindak tanduk Thanos di MCU. Apalagi kalau bukan scarcity. Sebenarnya materi yang sedang gue kontenin ini udah gue bawa di Ghost to Campusnya UGM ya. Kalau kalian mau lihat bagaimana ini dibawakan di depan ribuan orang, kalian bisa berlangganan di membershipnya Malaka. Selain materi ini banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kalian tonton dan nikmati, dan cuma tersedia offline ya, karena banyak sekali yang nggak bisa kita sebut ketika harus di depan kamera. Jadi ya udah, moga enjoy. Di sini gue akan crafted lagi untuk gue jadikan konten di media sosial yang bisa kalian nikmati bersama. Supaya kalian ingat, landasan berpikir Thanos atau semua perilaku Thanos itu didasari dengan kelangkaan sumber daya. Jadi motifnya memang ekonomi gitu. Jadi jangan bilang Thanos melakukan itu untuk menyelamatkan dunia bang, bukan ngurusin ilmu ekonomi. Justru nggak bisa dipisah itu. Nah, scarcity itu sendiri, itu artinya kan kelangkaan. Yang mana sumber daya itu terbatas, tapi kebutuhan manusia, jumlah manusia, dan keinginan manusia itu hampir tidak terbatas. Nah, bagaimana sumber daya yang terbatas ini bisa mencukupi kebutuhan manusia yang hampir tidak terbatas ini? Itulah yang menyebabkan ilmu ekonomi lahir gitu loh, untuk membuat semua yang hampir tidak terbatas ini tercover nih sama sumber daya yang terbatas. Nah, makanya orang belajar ilmu ekonomi. Masalahnya Thanos mungkin nggak belajar ilmu ekonomi.
Jadi karena menurut dia populasi terus bertambah dan sumber daya itu tidak bertambah-tambah, limitasinya masih sangat tinggi, maka dia berpikir daripada mencari jalan yang sulit, daripada mencari formula yang benar, daripada mencari sistem ekonomi yang tepat, meningkatkan kapasitas produksi atau meningkatkan kualitas pengelolanya, ya Thanos mikirnya ya udah setengah populasinya kita habisi saja, kata dia. Maka dunia yang utopia akan tercipta. Itulah pemikiran Thanos, dan itu yang membuat dia berkeliling ke seluruh alam semesta untuk mencari 6 batu Infinity Stone, ya. Padahal udah ada Mind Stone di situ, pakai malah ditaruh di samping tangan. Nah, dan ketika Thanos berhasil melakukan ini, apa yang terjadi dengan dunia yang sudah diciptakan Thanos? Mungkin kalian nonton Avengers yang nggak detail, itu akan merasakan dunia lebih aman, tenang, adem, sejahtera. Karena kalian melihat Thanos bertani, ya kan, ya Thanos bertani, ngambil ubi, duduk masak air gitu. Oh, berarti dunia udah damai. Untuk itu gue benerin kalian bahwa itu keliru. Yang terjadi pada dunia Endgame waktu itu adalah depresi besar, ekonomi tidak berputar karena manusia kehilangan sumber daya juga. Karena yang dikategorikan sebagai sumber daya itu bukan cuma alam, bukan cuma komoditas, tapi manusianya itu sendiri. Jadi ada masalah pemenuhan tenaga kerja nih, resource-nya ada tapi orangnya kurang, akhirnya ekonomi tidak berputar, dan berputarnya di skala dan volume yang lebih sedikit daripada biasanya, sedangkan pemenuhan produksi perlu dikejar gitu loh. Makanya untuk pemulihan ekonomi itu sangat sulit sekali ketika manusia ataupun seluruh makhluk di alam semesta ini kekurangan populasinya setengah. Apa yang Thanos bilang bahwa terlalu banyak mulut untuk dikasih makan, itu ternyata tidak tepat. Sekarang malah semua produksi berkurang karena jumlah populasinya juga berkurang. Jadi bukannya menciptakan kedamaian, Thanos malah menciptakan yang namanya depresi besar gitu. Belum lagi kita ngomong soal psikologi, belum lagi kita ngomong soal mental, belum lagi kita ngomong soal bagaimana unit-unit produksi yang tidak berjalan tapi maintenance-nya masih harus terus dilakukan, bagaimana orang-orang stres dengan tekanan yang besar karena jumlah manusia yang kompeten itu semakin berkurang. Dan andai saja Thanos belajar sedikit saja ilmu ekonomi, nggak ada itu semua, nggak ada itu Endgame, nggak ada itu Tony Stark mati terus jadi Dr. Doom, nggak ada itu Peter Parker I'm not feeling so well Mr. Stark terus jadi debu, itu nggak ada. Makanya kalau kalian nggak mau melakukan kesalahan yang sama dan merugikan banyak orang lain, maka belajarlah ilmu ekonomi, walaupun pengantar ilmu ekonomi, karena itu akan sangat bermanfaat buat kehidupan kalian. Percaya sama gue. Dan kayak gue bilang di show itu ya, di UGM ya. Dan yang paling bikin gue gedek, sekesal-kesalnya gue sama Thanos, yang lebih bodoh dua orang ini nih. Katanya dokter terhebat, katanya PhD manusia paling jenius di dunia, ya kan? Yang gue salahin bukan cuma Thanos, Dr. Strange sama Tony Stark atau bahkan Peter Parker juga gue salahin. Mereka ini kan orang pintar, jenius gitu. Masa teori ekonomi dasar mereka nggak paham, walaupun mereka dokter, walaupun mereka PhD di bidang sains, ini siswa SMA yang brilian. Rasanya untuk sampai di level itu seenggak-enggaknya lu tahu nih dasar ekonomi, apalagi cuma masalah scarcity. Seharusnya lu bisa nih berdiskusi dengan baik, berdialektika dengan baik dengan Thanos waktu dia datang dan menjelaskan filosofinya. Ya lu argumen aja nggak bisa kayak gitu, Nos. Yang bakal terjadi kayak gini, harapan lu nggak jadi kenyataan. Gimana kita sama-sama baikin nih sistemnya, gimana kita sama-sama ningkatin kapasitas produksinya, gimana kita bisa mengalokasikan anggaran dengan lebih efektif dan efisien sehingga kebutuhan ini bisa terpenuhi. Bukannya malah ditantang dan dilemparin batu gitu. Nggak perlu tuh. Nggak perlu juga Wanda jadi jahat, jadi Scarlet Witch kehilangan Vision tuh nggak perlu. Itu semua karena Thanos tidak belajar ilmu ekonomi. Sekali lagi gue bilang, itulah bahayanya berfilosofi tanpa ilmu, Pak. Makanya ilmunya dulu baru filosofinya, gitu. Jadi opportunity cost, trade-off, scarcity-nya tadi, game theory, itu gue udah jelasin di video panjangnya di UGM. Kalian yang tertarik untuk melihat ini lebih panjang lagi, bisa berlangganan di channel YouTube Malaka Project sekarang. Jadi membership, klik aja linknya di atas. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.